Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhatul Munawaroh dari Prodi Psikologi Batch 3. Di sini saya akan memaparkan materi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Mind Reading Machine dengan dosen pengampu Bapak Nopriyadi. Di sini saya akan membahas dari awal dahulu, apa sih Mind Reading Machine itu? Mind Reading Machine itu dari bahasa Inggris yang artinya teknologi pembaca pikiran seseorang. Mind Reading Machine itu merupakan teknologi yang dirancang untuk menangkap dan menafsirkan aktivitas dari otak manusia. Teknologi ini merupakan peluang baru untuk memahami pikiran seseorang, mulai dari emosinya, dari niat seseorang. Nah, jadi teknologi itu sangat besar dalam bidang psikologi, komunikasi, dan intervensi terapeutik. Tujuan dari teknologi ini adalah untuk membantu individu yang kesulitan berkomunikasi dan memahami pikiran dan perasaan manusia. Oke, jadi teknologi ini diciptakan tidak seperti di film fiksi ilmiah yang bisa membaca pikiran secara instan, namun menggunakan Brain Computer Interface, disingkat dengan BCI, seperti EEG dan fMRI. EEG itu singkatan dari Electroencephalography, yaitu sebuah prosedur medis yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik di otak. Ya, jadi teknologi ini bukan tentang membaca pikiran secara harfiah, namun mencoba mengartikan pola otak manusia. Sedangkan fMRI adalah Functional Magnetic Resonance Imaging, yaitu teknik pencitraan otak non-invasif yang mengukur aktivitas otak dengan mendeteksi perubahan aliran darah. Apa aja sih tahapan kerja dari teknologi ini? Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu akuisisi sinyal otak dengan teknologi EEG dan fMRI. Nah, jadi EEG ini bentuknya seperti tempelan yang direkatkan di kepala, seperti itu, banyak. Nah, sedangkan yang fMRI itu seperti tabung ruangan. Nah, lalu kita dimasukkan di dalamnya. Otak itu adalah bagian yang saling bekerja sama untuk menciptakan sebuah emosi, gerakan. Nah, jadi ia adalah jaring yang saling berkolaborasi dengan semuanya. Ada yang bertanya, kenapa sih anatomi otak dan sinyal saraf itu penting untuk membaca pikiran? Nah, bagian otak seperti korteks prefrontal dan amigdala serta aliran listrik itu merupakan fondasi paling penting dalam mengembangkan teknologi. Nah, jadi di dalamnya itu bisa mendeteksi keadaan saat konsentrasi, saat emosi, meskipun belum benar-benar untuk berpikir. Korteks frontal itu untuk berpikir, sedangkan amigdala itu untuk perasaan seseorang. Kedua adalah pemrosesan data untuk menghapus noise dan ekstraksi fitur. Menghapus noise dan ekstraksi fitur ini merupakan 2 poin penting dalam sinyal dan citra. Jadi penghapusan noise ini bertujuan untuk menghapus data dari gangguan-gangguan yang tidak diinginkan. Sedangkan ekstraksi fitur bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik penting dari data yang diolah. Yang ketiga ini dari teknologi ialah interpretasi sinyal oleh sistem kecerdasan buatan untuk membaca pikiran atau emosi. Interpretasi ini melibatkan pemahaman yang mendalam, pemberian makna dari sudut pandang agar orang lain tersebut dapat memahami sesuatu lebih baik lagi. Beberapa bagian otak yang memiliki peranan penting. Pertama, prefrontal cortex adalah pengambilan keputusan dan perencanaan. Lalu ada yang kedua, amigdala, pusat emosi. Yang ketiga ada visual cortex, pusat membayangkan dan melihat. Sedangkan motorik cortex adalah yang mengendalikan gerak tubuh. Ini menghasilkan sinyal aliran listrik berupa neuron atau potensi aksi. Nah, ada 2 faktor utamanya. Yang pertama adalah sinyal listrik yang ditangkap oleh teknologi EEG tadi. Dan yang kedua adalah aliran darah otak yang ditangkap oleh fMRI. Cerminkan untuk aktivitas mental seperti fokus, stres, dan relaksasi. Untuk dari peranan penting otak itu seperti semisal kita memilih baju untuk acara atau kegiatan
yang akan datang. Nah, korteks prefrontal ini ialah yang mengatur idenya, mengatur perencanaannya, apa yang mau dipakai. Amigdala ini berupa perasaan yang akan datang, semisal kegiatan ini untuk presentasi. Nah, jadi Anda merasa seperti grogi, seperti itu. Selanjutnya adalah visual cortex, yakni membayangkan dan melihat. Jadi Anda bisa membayangkan pemandangan yang luas, melihat jendela di luar sana. Itu yang bisa membangun mental Anda menjadi lebih berani lagi. Keempat adalah motorik cortex, digunakan untuk mengendalikan gerakan tubuh kita. Anda mengetik, Anda berjalan, Anda scrolling video ini, melihat video ini. Jadi bagian-bagian ini saling berkolaborasi sehingga menghasilkan gerakan yang mulus. Jika berpikir sesuatu, maka sinyal listrik ini dihasilkan dan ditangkap oleh EEG tersebut. Nah, contohnya seperti saat Anda merasa grogi saat akan melakukan presentasi atau sebelum ujian. Nah, otak itu akan menghasilkan pola aktivitas listrik tertentu. Sangat berguna untuk aplikasi praktis ya, seperti terapi. Nah, lalu kemudian ada fMRI. fMRI ini seperti kamera otak. Katakan area otak yang aktif. Ini digunakan sebagai terapi ya, di mana seseorang bisa melihat pola otak mereka dan belajar menjadi lebih rileks lagi. Pun fMRI banyak lebih digunakan untuk sebuah penelitian. Adalah peran artificial intelligence. Jadi machine learning dan deep learning itu digunakan untuk menginterpretasi sinyal otak. Deep learning ini mampu mengatasi data yang kompleks dan menganalisis emosi yang terjadi pada manusia. Lalu ada machine learning ini seperti penerjemah bahasa baru. Lalu ia dapat memahami bahasa tersebut. Lalu kita akan membahas yang lebih jauh dari machine learning yang disebut dengan deep learning. Machine learning itu mengajarkan komputer untuk memahami bahasa-bahasa otak. Sedangkan deep learning itu merupakan jaringan saraf tiruan. Ia terinspirasi dari jaringan otak, namun bukan sebagai replika otak manusia. Jadi, jika deep learning ini mampu memahami otak manusia, maka terapi tersebut bisa berjalan dengan mulus. Namun perlu dicatat juga bahwa deep learning ini masih dalam tahap penelitian. Bahasan selanjutnya adalah membaca emosi seseorang. Emosi itu adalah respon otak menghadapi situasi. Seperti grogi sebelum presentasi, bahagia bertemu dengan orang yang disukai, sedih ketika mendapatkan masalah. Itu adalah bagian dari emosi. Itu melibatkan pikiran, tubuh, perilaku manusia. Teknologi ini memungkinkan kita untuk membaca emosi melalui sinyal otak. Teknologi EEG dan fMRI ini bisa menangkap emosi dan memahami maknanya lebih mendalam. Menangkap sinyal dari otak, kita bisa mengenali emosi. Nah, bagaimana sih aplikasi dalam psikologi ini? Jadi ada 3. Aplikasinya itu ada 3. Yang pertama adalah neurofeedback untuk terapi. Cemas seperti grogi ketika tampil di depan. Nah, ini dapat merubah pola pikir seseorang tersebut. Gimana sih caranya dia menjadi lebih tenang lagi? Gunanya neurofeedback untuk mengatasi seseorang itu dari rasa stres dan menjadi lebih rileks. Adalah penelitian tentang trauma. Learning itu mampu menganalisis data dari fMRI. Ini dapat memahami kenapa sih trauma itu bisa menjadi cemas yang berlebihan. Yang ketiga adalah deteksi emosi untuk intervensi. Jadi metode ini bisa menangkap emosi secara real time. Tantangan etis dan ilmiah yang dihadapi adalah pola otak manusia itu berbeda-beda. Saran privasi mental seseorang, akses teknologi yang masih terbatas. Yang harus dihadapi untuk menyongsong teknologi yang akan datang. Ada potensi psikologi. Apa sih gunanya psikologi itu? Dapat membantu memahami pasien dengan gangguan komunikasi. Data objektif untuk analisis emosi, di alat bantu terapi, dan pengembangan psikologi untuk masa depan. Baiklah, telah selesai pemaparan materi yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.